Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Amalia, NIM 114. Kali ini saya akan membahas tentang metode transportasi dan metode penugasan dalam riset koperasi. Yang pertama-tama, apa sih metode transportasi itu? Jadi, metode transportasi adalah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Nah, untuk lebih memahami apa sih metode transportasi itu dan bagaimana penyelesaian dari kasus metode transportasi itu, yuk kita bahas tentang contoh soal dari metode transportasi. Sebuah perusahaan mempunyai 3 lokasi pabrik gula, yaitu pabrik di kota A, kota B, dan kota C dengan kapasitas masing-masing pabrik sebesar 700 ton. Di kota B itu ada 600 ton dan di kota C itu ada 500 ton. Hasil produksi ketiga pabrik tersebut akan didistribusikan ke 6 daerah pemasaran yaitu daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4, daerah 5, dan daerah 6 dengan permintaan masing-masing sebesar 200 ton, 300 ton, 450 ton, 300 ton, 200 ton, dan 350 ton. Nah, besarnya biaya pengiriman dari masing-masing pabrik ke daerah tujuan per tonnya itu tercantum pada tabel berikut ini. Nah, jadi ini masing-masing biaya dari pabrik ke daerah yang ditujunya, yaitu daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4, daerah 5, dan daerah 6. Nah, ada pertanyaan, berapa biaya transportasi minimumnya? Jadi, yang perlu kita lakukan setelah mengerti soal, memahami soal apa sih yang ditanyakan. Jadi, yang perlu kita buka yang pertama adalah form QM. Nah, untuk tugas yang pertama yaitu transportasi, kita klik transportation, kemudian number of source-nya tadi itu ada 3, pabrik A, pabrik B, dan pabrik C. Kemudian number of destinations-nya atau daerah pemasarannya itu tadi ada 6. Jadi kita sesuaikan dengan soal yang ada. Oke. Kemudian kita tinggal memasukkan data-data sesuai dengan soal yang ada. Jadi kita tinggal memasukkan data-data yang ada pada soal. Nah, contohnya kayak gini. Pada pabrik 1 di daerah 2 itu ada 55, 65 di pabrik 2 untuk daerah 2, pabrik 3 daerah 2 itu ada 70 dan demand-nya atau permintaannya itu ada 350. Kemudian untuk pabrik 1 ke daerah 3 itu ada 40. Kemudian pabrik 2 ke daerah 3 itu ada 75. Pabrik 3 ke daerah 3 itu ada 55 dan permintaannya itu sebesar 450. Kemudian pabrik 1 untuk ke daerah 4 itu ada 85. Pabrik 2 ke daerah 4 itu ada 90, pabrik 3 ke daerah 4 itu ada 65, serta permintaannya itu ada 500. Kemudian untuk pabrik 1 ke daerah 5 itu ada 65. Kemudian untuk pabrik 2 ke daerah 5 itu ada 95. Pabrik 3 itu ada 55 dan permintaannya ada 200. Kemudian untuk daerah 6 itu pabrik 1 sebesar 75, pabrik 2 95, pabrik 3 65 dan permintaannya sebesar 550. Dan ini supply atau kapasitas dari pabrik 1 sebesar 700, pabrik 2 850, pabrik 3 sebesar 900. Nah, setelah kita menyelesaikan dan memasukkan data-data yang ada, kita klik solve. Nah, di sini kita bisa lihat transportation results-nya.
Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan hasil perhitungan yaitu jumlah ton gula yang harus diangkut dari masing-masing pabrik, yaitu pabrik 1, 2, dan 3 ke tiap-tiap daerah yang dituju dengan biaya angkut total minimum sebesar 135.000. Dengan rincian, jika pabrik 1 mengirim gula ke daerah 3, daerah 5, dan daerah 6, maka masing-masing biaya transportasi minimumnya sebesar 450.000, 200.000, dan 50.000. Kemudian jika pabrik 2 mengirim gula ke daerah 1, daerah 2, dan daerah 4, maka biaya transportasi minimumnya sebesar 200.000, 350.000, dan 100.000. Sedangkan jika pabrik 3 mengirim gula ke daerah 4 dan daerah 6, maka biaya transportasi minimumnya masing-masing sebesar 400.000 dan 500.000. Selain tabel transportation results, juga ada tabel marginal cost yang menunjukkan tambahan biaya per unit muatan pada sel-sel yang bersesuaian. Dan juga ada tabel iterasi di mana tabel tersebut menunjukkan langkah-langkah perhitungan yang dilakukan oleh program QM atau QS for Windows. Selain itu juga ada tabel shipment with cost di mana tabel tersebut menunjukkan jumlah muatan dan jumlah biaya angkut dari masing-masing pabrik ke tiap-tiap daerah yang dituju. Dan juga ada tabel shipping list yang menunjukkan daftar jumlah muatan, biaya per unit, dan biaya total dari masing-masing pabrik ke tiap-tiap daerah yang dituju. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode penugasan. Metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan penugasan optimal dari bermacam-macam sumber produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi berbeda-beda untuk tugas yang berbeda-beda pula. Nah, untuk lebih memahami bagaimana metode penugasan itu, mari kita bahas tentang contoh kasus metode penugasan. Bagian pemasaran sebuah perusahaan mempunyai 4 orang salesman yang bernama Doni, Ferian, Putra, dan Rio, di mana keempat orang tersebut akan ditugaskan ke 4 kota berbeda, yaitu kota A, B, C, dan D. Keempat calon salesman ini kemudian diuji cobakan pada 4 kota yang ada selama 4 bulan secara bergilir. Nah, masing-masing di satu kota selama 1 bulan. Selama uji coba kinerja, mereka diukur dengan unit barang yang mampu dijualnya dan hasilnya ditunjukkan pada tabel berikut ini. Nah, dapat kita lihat di tabel tersebut bahwa salesman yang bernama Doni di kota A dapat menjual sebanyak 120 unit barang, kemudian Ferian dapat menjual sebanyak 150 unit barang, dan Putra sebanyak 170 unit barang, sedangkan Rio dapat menjual sebanyak 190 unit barang. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui atau cara menganalisis schedule penugasan yang optimal? Caranya tidak jauh berbeda dari metode transportasi, hanya saja kita harus memilih metode assignment yang ada di pojok kiri atas. Kemudian kita harus klik itu, dan kemudian kita harus memasukkan jumlah jobs and machines-nya, di mana pada kasus ini jumlah jobs-nya itu 4 dan otomatis juga machines-nya akan menunjukkan angka 4. Kemudian klik OK, dan seperti biasa kita harus memasukkan data-data yang ada pada soal. Dan mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menampilkan proses step by step-nya untuk memilih itu karena ada kesalahan sistem. Jadi kita langsung pada tabel setelah penginputan data yang ada pada soal. Setelah itu kita klik solve dan akan muncul tabel seperti ini. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sebaiknya untuk penempatan di kota A dilakukan atau dijalankan oleh salesman yang bernama Doni. Kemudian untuk kota B sebaiknya dijalankan oleh salesman bernama Ferian, dan di kota C sebaiknya dijalankan oleh salesman bernama Rio, dan di kota D dijalankan oleh salesman bernama Putra, di mana dengan total biaya minimumnya sebesar Rp430.000. Nah,
Tabel berikut ini merupakan tabel rincian dari penyelesaian metode penugasan pada contoh kasus yang ada. Kota A ini sebaiknya dijalankan oleh Doni dengan biaya sebesar Rp120.000. Kota B, Kota C, dan Kota D masing-masing dijalankan oleh Ferian, Rio, dan Putra dengan masing-masing biaya Rp105.000, Rp100.000, dan Rp105.000 dengan total biaya minimumnya yaitu Rp430.000. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang metode transportasi dan penugasan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.